Kecelakaan maut melibatkan angkot dan truk tronton terjadi di Jembatan Sasak Raja Mandala Citarum di perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 25 November malam. Peristiwa ini telah menewaskan 3 orang dan melukai 3 penumpang angkot lainnya. Diduga sopir angkot melaju dengan kecepatan tinggi secara zigzag di bawah pengaruh alkohol. Selengkapnya terkait kronologi kecelakaan maut yang menewaskan 3 orang di Jembatan Raja Mandala ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rima dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya sampaikan bahwa tadi malam terjadi sebuah kecelakaan maut di Jembatan Citarum Raja Mandala yang merupakan perbatasan antara wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Pada peristiwa tersebut ada ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu antara mobil angkutan kota atau angkot dan sebuah truk ekspedisi begitu ya, di mana dalam kecelakaan tersebut 3 orang dari mobil angkot itu meninggal dunia. Nah, dapat saya sampaikan bahwa dari informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian bahwa kecelakaan ini bermula saat bahwa kendaraan angkot ini melaju dari arah Kabupaten Cianjur ke arah Kabupaten Bandung Barat. Nah, disebutkan juga bahwa angkot ini melaju dengan kecepatan tinggi dan saat tiba di jembatan Raja Mandala ini, angkot mengalami memakan ruas arus berlawanan sehingga terjadi tabrakan antara angkot dan truk ekspedisi ini. Dan dilaporkan bahwa sejumlah korban itu dinyatakan meninggal dunia di tempat, dan video-video yang memperlihatkan situasi kecelakaan di Jembatan Raja Mandala ini cukup viral di media massa. Begitu Rima, laporan sementara. Ya, Rahmat, kemudian adakah informasi terkait dugaan sementara terkait penyebab utama kecelakaan ini? Pihak kepolisian sempat menyampaikan bahwa memang ada sejumlah dugaan di mana yang menjadi penyebab dari kecelakaan di Jembatan Raja Mandala perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur ini, di mana dari informasi yang digali oleh pihak kepolisian dari satu orang saksi yang mengatakan dan melihat bagaimana angkot ini melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak stabil. Dari pihak kepolisian mengatakan bahwa angkot ini melaju dengan kecepatan tinggi dan secara zigzag gitu. Dan tadi dilaporkan juga bahwa polisi mendapati adanya indikasi bahwa supir truk ini mengemudikan angkot di bawah pengaruh alkohol. Ya, baik Rahmat. 3 korban tewas dan kemudian 3 korban lainnya terluka dari peristiwa ini. Bisa Anda jelaskan korban ini dari penumpang angkot atau ada yang dari sopir truk tronton? Baik, memang seluruh korban ini merupakan dari penumpang atau orang yang berada di kendaraan angkot ya. Bagaimana 3 orang itu meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka berat. Tapi pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait apakah angkot ini memang tengah menarik penumpang atau memang membawa orang-orang yang telah memesan angkot itu. Karena dari identitas-identitas yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa penumpang-penumpang maupun korban yang ada di dalam angkot ini merupakan orang yang berasal dari wilayah yang sama. Di Dugapot memang angkot ini telah dicarter begitu oleh sejumlah orang sehingga melaju dari arah Cianjur dan ke arah Bandung Barat. Memang sejauh ini tadi malam penanganan awal ini dilakukan secara kolaboratif begitu, karena ini lokasi kejadian berada di wilayah perbatasan sehingga penanganan dilakukan oleh Satlantas Polres Cimahi dan Satlantas dari Polres Cianjur. Tadi juga saya dapat mendapatkan keterangan lebih lanjut begitu bagaimana kejadian atau peristiwa kecelakaan ini saat ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Cianjur. Begitu, Bima? Ya,
Rahmat, bagaimana kemudian kondisi daripada supir angkot dan sopir truk tronton ini dan kemudian untuk sopir yang menggunakan obat terlarang ini dari sopir angkot atau sopir tronton? Baik itu Mas. Memang polisi sudah mengamankan atau memintai mendata siapa-siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan ini dan didapatkan bahwa ada 6 korban, ada 6 korban di mana 3 diantaranya meninggal dunia, termasuk supir yang dari truk tronton atau truk ekspedisi yang terlibat dalam kecelakaan ini. Dan memang tadi malam 3 korban meninggal dunia ini langsung dibawa ke RSUD KRS di rumah sakit di wilayah Cileunyi, sedangkan 3 orang yang mengalami luka berat ini dibawa ke puskesmas di wilayah Raja Mandala. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait bagaimana penanganan lebih lanjut, termasuk update kondisi korban yang ada di puskesmas Raja Mandala. Jadi polisi saat ini tengah masih melakukan pendalaman terkait bagaimana kronologi utuh sehingga terjadinya kecelakaan maut di Jembatan Raja Mandala ini, termasuk adanya indikasi bahwa sopir yang juga menjadi korban dalam peristiwa ini mengemudi angkot itu dalam pengaruh minuman alkohol. Memang dapat dipastikan bahwa dari identitas yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa supir angkot ini juga menjadi korban yang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan di Jembatan Raja Mandala ini. Ya, Rahmat, Gitu, bisa Mas. Anda gambarkan terkait kerusakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Baik, memang akibat kecelakaan ini memang angkot ini mengalami kerusakan cukup parah, gitu ya. Bagaimana angkot berwarna kuning ini dari dokumentasi yang kami dapatkan dan kami lihat, di mana bagian depan ini cukup ringsek, gitu ya, sehingga mengalami begitu kerusakan cukup parah. Selain ringsek, memang di bagian kaca itu sangat pecah dan terlihat begitu remuk, gitu kalau dilihat secara kasat mata. Sedangkan untuk truk ekspedisi ini tidak mengalami kerusakan yang signifikan begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rahmat jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali beraktivitas. Dari zaman Mandala tabrakan macet total, bingung. Maut ah. Maut di depan no maut nak makin tempat. Diinfokan malam ini telah terjadi kecelakaan di pas Jembatan Raja Mandala. Malam Rabu. Iya ya. Kampura banyak lanjut. Biasanya pas langsung aja mati. Korban meninggal. Ini gimana? Putih dong. Darah digiatkan di kulit bang. Iya tak dia. Mana? Tadi hiji ka kolongan. Astagfirullahaladzim. Itu bagi itu 2. Saya tanya nih. Mana?
Sementara sudah dibawa ke sayang, sebagian di Koramil, ada sebagian yang dari angkot. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.